Sobat Bepom, selamat datang di Pomcast, ruang bicara untuk membuka mata tentang bahaya di balik produk dan tindakan ilegal yang mengancam kesehatan masyarakat. Di episode kita kali ini, kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sering banget kita temuin sehari-hari, yaitu kosmetik. Semua orang ingin tampil cantik dan ganteng, tapi sayangnya ada banyak produk kosmetik ilegal yang justru membawa bahaya bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan bawakan tema awasi, aman, waspada, stop ilegal. Awasi diri, awasi kulit, bahaya nyata kosmetik ilegal. Kita akan mendengar langsung kisah nyata dari korban kosmetik ilegal yang mengandung merkuri dan hidroquinone. Semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita semua. Dan hari ini, kita kedatangan seorang narasumber yang pernah menjadi korban kosmetik ilegal. Kita akan mendengarkan kisahnya, bagaimana awalnya tergiur, apa yang dia alami, dan bagaimana akhirnya menyadari bahwa kecantikan instan bisa berujung penderitaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita pada kesempatan ini. Halo Mbak Nurtia. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh mungkin diperkenalkan dirinya? Nama aku Nurtia, biasa kalau di sosial media dikenalnya pejuang kulit sehat. Jadi sekarang concernnya di pegiat kulit sehat gitu ya? Sebenarnya mungkin lebih ke sharing setiap hari aja sih. Jadi bagaimana perkembangan kulit aku setelah kena dampak dari bahan berbahaya sampai sekarang. Jadi memang lebih kayak bukan mengedukasi tapi sekedar cerita bahwa kalau ada loh produk berbahaya dan bahan berbahaya memang bisa berdampak sama kulit, berdampak sama mental gitu. Oke, berarti lebih ke sharing gitu ya pengalamannya ya. Kalau boleh tahu waktu itu kosmetik apa sih yang digunakan? Pada saat itu yang digunakan merek Ester dan ternyata merek itu tuh punya kandungan berbahaya yang bernamakan merkuri. Dan itu memang sangat-sangat berdampak, bahkan sampai sekarang tuh ngerasa kalau bahayanya itu bisa mengganggu kesehatan jiwa juga gitu. Jadi si ester ini selain merkuri juga ada hidroquinone-nya juga ya? Iya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi di kosmetik itu memang ada beberapa bahan berbahaya seperti yang disebutkan Mbak Nurtia tadi. Salah satunya adalah hidroquinone dan merkuri. Kemudian ada lagi seperti tretinoin atau bisa disebut asam retinoat seperti itu. Jadi sebenarnya zat-zat tersebut itu tidak diperbolehkan di kosmetik, tapi ada beberapa yang diperbolehkan untuk obat, jadi harus dalam pengawasan dokter seperti itu. Kalau boleh tahu, waktu awalnya tuh gimana sih bisa ketemu nih kosmetik yang ada merkuri sama hidroquinone-nya itu yang namanya ester ya kalau nggak salah? Jadi waktu sekitar 2013 itu tuh masih kurang banget kan edukasi, kurang banget kayak ada seperti sekarang skincare itu kasih tahu apa aja kandungannya. Dan dulu juga memang nggak pernah tahu kalau setiap kita membeli sesuatu tuh harus lihat izin edarnya. Jadi pada saat itu karena katanya ini bagus terus direkomendasiin sama keluarga, jadi lebih percaya aja gitu. Dan dari marketingnya itu dari mulut ke mulut kalau bilang ini tuh produk yang bisa mutihin, padahal waktu itu sebenarnya niatnya bukan mutihin gitu. Jadi itu yang bikin tertarik sama produk itu. Jadi awalnya dari omongan gitu ya, aja. Dari omongan aja. Tapi itu bisa diakses nggak sih lewat online shop atau harus dari toko gitu biasa, toko kosmetik gitu? Justru kemarin itu belinya di kios pasar. Jadi kios pasar. karena memang kebetulan di daerah rumah aku tuh dekat sama pasar, jadi sering belinya tuh di daerah kios pasar. Dan setelah beberapa tahun kemudian tuh kayak ya udah nggak jualan lagi. Terus waktu itu waktu lihat nih, oh aku beli nih produk ini, Mbak sempet ngelihat nggak sebelum beli itu, apakah ada nih kandungannya, apa aja di dalamnya, atau sekadar oh ada nggak ya izin BPOM-nya di situ gitu? Nggak pernah kepikiran sih untuk cari tahu apa aja kandungannya, apakah ada izin edarnya, karena merasa apapun yang dijual di luaran sana selagi itu dijual bebas, aku rasa kayak ini nggak apa-apa kok dikonsumsi gitu, ini nggak apa-apa dipakai gitu. Tapi ternyata
setelah bertahun-tahun baru ngerti kalau kita tuh setiap pembelian produk harus lihat izin edarnya, izin kadaluarsanya dan lain hal sebagainya, dan harus ngerti apa itu kandungannya gitu. Dan aku ngerasa kayak dulu terlambat banget taunya sampai terkena dampak seperti sekarang. Ya, seperti yang dibilang sama Mbak Nur tadi ya pemirsa. Jadi sebelum kita membeli produk, pastikan kita cek klik. Apa itu cek klik? Pertama, cek K kemasan, kemudian L label, I izin edar, dan K kadaluarsa. Di waktu itu pertama kali gunain produk itu kapan ya Mbak? Pertama kali gunain produk itu di tahun 2013. Jadi pada saat itu seperti aku bilang rekomendasi keluarga. Awalnya sebenarnya kayak aku nggak tertarik sama produk begitu, cuman karena posisinya kulit aku waktu itu kulitnya nggak rata warnanya, jadi salah satu keluarga tuh kayak pakai deh ini biar kulit kamu warnanya nggak belang gitu. Jadi nggak ada kepikiran kalau mau putih, tapi ternyata ngelihat hasilnya suka putih, jadi kayak wah ini produknya bagus gitu. Akhirnya pakailah sampai 2 tahun gitu. Oke, selama 2 tahun berarti ya. Dari 2 tahun itu kapan sih mulai kelihatan dampaknya ini? Kayak efek pertamanya tuh kayak gimana, terus selama 2 tahun gimana gitu? Jadi awal mulanya kan aku pakai itu 2013 sampai 2015 akhir. Mulai dampaknya itu sebenarnya 2016 awal kan. Tapi ngerasanya itu kayak ini kemarin bisa hilang waktu kulit aku belang, kalau ini udah mulai muncul hitaman, kira-kira bisa hilang juga nggak ya? Jadi aku sempat pakai lagi sebulan waktu itu di awal tahun 2016. Tapi ternyata setelah dipakai kok malah makin banyak kehitamannya, dan pada saat itu tuh ada kayak ngerasa gatal, terus ada ngerasa kayak sedikit kemerahan, tapi aku biarin aja gitu. Setelah kayak ngerasa nggak nyaman di kulit, akhirnya memutuskan untuk berhenti pakai produk itu di tahun 2016 awal-awal. Oke, berarti selama 2013 itu awalnya ngerasa bagus aja karena instan ya efeknya ya, instan. Kemudian pada 2016 awal mulai kelihatan, oh ini kayaknya ada yang salah nih ya dari produk ini gitu ya. Tadi di notice sama Mbak waktu awal-awal itu memang ada efek instan gitu ya. Tapi selama efek instan itu, apa yang Mbak rasakan? Apakah ada sesuatu hal yang berbeda gitu dari pemakaian itu? Sebenarnya mungkin waktu awal pemakaian itu, aku udah ngerasa nggak nyaman ya sama produk tersebut. Cuman tetap aku pakai, nggak tahu kenapa tuh yang kayak setiap dipakai tuh nggak pernah nyatu sama kulit, terus dia lengket gitu. Tapi ya balik lagi karena udah ngeliat hasilnya, jadi kayak mengabaikan hal-hal kecil itu yang tanpa aku sadari ternyata itu adalah awal mulanya yang akan nantinya terjadi dampak sama aku gitu. Jadi mengabaikan hal-hal kecil kayak gitu menurut aku memang sangat disayangkan dan ada sedikit penyesalan sih. Iya, iya. Jadi memang sebenarnya pada awal itu sudah kerasa gitu ya, sudah kerasa oh ada sesuatu yang salah. Dan satu lagi sih, udah sadar sebenarnya sama baunya yang nyengat gitu, dan yang nggak enak banget, tapi kayak mengabaikan itu aja gitu. Kayak ada bau obat gitu nggak sih? Iya, bau obat dan bau nyengat banget. Nyengat gitu. Ya. Oh iya, tadi kan di notice ya 2016 itu sudah kerasa nih. Nah tapi Mbak itu sadar kalau ini tuh efek dari penggunaan kosmetik ilegal tuh kayak gimana? Jadi kayak penggunaan, oh ini ada nih ternyata ada hidroquinonnya dan ada merkurinya, itu gimana? Justru aku taunya itu ada kandungan merkurinya dan hidroquinon itu pada saat di 2021 atau 2022 gitu. Jadi waktu itu setelah kejadian itu aku udah nggak pakai skincare atau krim apapun, lebih kayak ke cuci muka biasa pakai facial wash gitu, dan ngebiarin sampai bertahun-tahun dari 2016 sampai 2019 itu nggak pakai apa-apa gitu, karena benar-benar nggak dirawat. Yang pertama waktu itu ngerasa kalau ke dokter itu mahal, karena dokter kulit kan. Terus yang kedua karena takut aja gitu salah lagi pakai produk. Sampai akhirnya di tahun 2021 akhir kalau nggak salah waktu itu aku memberanikan diri untuk ke dokter kulit SPKK. Jadi pada saat itu dokter tuh tanya sebelumnya pernah pakai apa dan riwayatnya tuh apa aja yang pernah digunain.
ceritalah kalau penggunaan merek ester tadi yang aku sebutin. Terus dokternya tuh udah kayak bilang, wah ini tuh ada kandungan berbahayanya, kenapa kamu baru periksa sekarang gitu, kenapa kamu baru berani ke dokter sekarang. Terus aku jelasin kalau sebenarnya aku takut gitu, kayak punya ketakutan sendiri, kekhawatiran sendiri tuh kalau misalnya kulit aku ini sebenarnya tuh ngerasanya nggak kenapa-kenapa, jadi kayak masih sering ini bakal sembuh kok, ini bakal sembuh kok. Jadi kayak kekhawatiran itu tuh yang kayak yang bikin aku nggak berani. Salah satunya juga karena masalah biaya gitu ya. Terus kata dokternya, dia cerita ini ada kandungan merkurinya, ini ada sedikit kan, sudah pasti kalau ada merkuri pasti akan ada ditambah hidrokinonnya. Iya, betul. Jadi itu alasan kenapa muka kamu tuh seperti ini katanya. Terus waktu itu aku sempat nanya, kira-kira bisa sembuh nggak ya gitu. Dokter sih mengatakan akan sulit sembuh, tapi yang penting adalah kulitnya dirawat aja. Oke, jadi sadarnya itu ketika memang sudah dibawa ke dokter kulit gitu ya. Jadi dokternya yang sudah mengedukasi bahwa memang ini ada akibat dari krim atau kosmetik yang berbahaya tadi itu. Nah, terus gimana sih Mbak perasaannya gitu setelah tahu ini tuh gara-gara krim ilegal nih, gara-gara ada kandungan zat berbahayanya nih, kayak ada hidrokinon, ada merkuri yang sebenarnya Mbak sendiri juga nggak sadar gitu. Sebenarnya waktu kejadian itu pas dengar kalau itu karena dampak dari bahayanya produk yang aku pakai, lebih kayak sedikit menyesal sih, tapi bukan yang menyesal sedih banget, enggak, lebih kayak oh bisa ya aku kayak mengabaikan hal-hal yang sebenarnya tuh masih bisa dihindarin gitu. Terus lebih kayak sedihnya juga ada, tapi sebenarnya pas tahu itu udah di fase aku udah menerima diri aku sendiri, karena fase yang sebelumnya tuh jauh lebih susah gitu menerimanya dibandingkan pada saat aku ketemu dokter. Betul. Terus gimana langkah Mbaknya setelah Mbak mengetahui hal itu? Yang pertama sudah pasti ngerawat diri lagi, jadi kayak lebih menekankan diri kalau misalnya yang aku sadari pertama adalah oh ini akan sulit sembuh, berarti aku harus punya ekstra kesabaran, udah pasti punya usaha yang lebih ekstra dibandingkan orang lain gitu, dan lebih kayak pemakaian skincare tuh lebih rutin lagi dan lebih tahu cek kandungannya apa aja yang bagus dan apa aja yang cocok sama kebutuhan kulit aku, dan kayak lebih memperhatikan diri sih setelah kejadian itu. Setelah kita tahu kilas balik Mbak setelah berapa tahun tadi ya, beberapa tahun yang lalu ya, sudah lama sekali. Terus sekarang gimana Mbak proses penyembuhannya sampai saat ini? Sampai saat ini kebetulan aku ditanganin, awal mulanya ditanganin sama dokter Ika. Dokter Ika tuh yang support sampai sekarang itu permasalahan skincare yang aku gunakan. Jadi kalaupun ada permasalahan kulit aku yang seperti apa, aku biasanya konsultasi sama dokternya secara langsung. Tapi 4 bulan terakhir ini aku tambah lagi dengan treatment. Jadi balance antara skincare dan treatment. Awalnya juga mikir kayak ini kalau di treatment kira-kira akan seperti apa ya, karena yang seperti yang aku tahu kulit aku tuh udah nggak bisa di laser atau nggak bisa dipakein obat-obatan lagi gitu. Jadi lebih kayak berhati-hati dalam memilih dokter gitu. Jadi lebih agak sedikit memberi keyakinan sama diri sendiri dan mencari tahu ini kira-kira dokternya seperti apa ya, ini dokternya seperti apa gitu. Dan alhamdulillahnya tuh sekarang menemukan dokter-dokter yang baik gitu, yang enak diajak konsultasi, karena menurut aku antara pasien dan dokter itu tuh penting banget komunikasinya gitu, biar kita sebagai pasien juga tahu dan sadar gitu kalau kesembuhan itu tuh pasti ada kalau kita mau usaha. Iya betul. Jadi memang teman-teman, kosmetik itu memang fungsinya adalah untuk memperindah, bukan untuk mengobati. Jadi kalau misalkan dari teman-teman semua merasa kayaknya butuh diobatin nih, nah jadi jangan pakai kosmetik itu ya, lebihnya ke obat. Jadi kalau misalkan ada masalah yang serius di muka, langsung saja bawanya ke dokter gitu. Jadi nanti biar bisa diobatin dengan dokter yang memang
punya keahliannya gitu ya, bukan dengan kosmetik seperti itu. Karena kosmetik itu fungsinya untuk merawat ya, bukan untuk mengobati seperti itu. Nah, dari pengalaman ini Mbak, menurut Mbak pelajaran yang paling berharga apa sih yang Mbak dapetin gitu? Dari pengalaman semua keseluruhan ya, dari yang aku alamin sebenarnya kayak lebih berhati-hati lagi sih dalam mengambil keputusan apapun yang ingin digunakan, apapun yang ingin dikonsumsi, terus lebih menyayangi diri sendiri dan menerima diri gitu. Karena sebenarnya kalau mau kita bagaimanapun, kalau kita sudah menerima diri dan bersyukur apa yang kita punya tuh jadi lebih melakukannya tuh lebih santai aja gitu, nggak ada beban apa-apa gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kemarin itu lebih kayak menyadarkan diri sendiri bahwa oh aku ini begitu berharga ya buat diri aku sendiri gitu. Jadi jangan sampai menjerumuskan diri itu ke hal-hal yang memang akan membuat dampak lebih parah gitu dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada saran Mbak untuk pemirsa yang ada di rumah nih yang bisa nonton kita nih, gimana supaya nggak terjebak di produk yang ilegal dan berbahaya ini? Kalau aku sekarang lebih kayak mungkin pertama, kalau untuk bahan-bahan merkuri atau berbahaya lainnya tuh sekarang udah pasti orang banyak yang tahu ya, karena udah banyak banget orang-orang yang mengedukasi gitu. Dan sosial media sekarang udah rame banget tentang edukasi skincare atau kosmetik yang berbahaya. Tapi kalau aku pribadi sekarang lebih melihat bagaimana cara marketingnya, karena nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat putih, cepat cantik gitu. Jadi semuanya itu adalah proses gitu, dan tentunya lebih kayak lihat izin edarnya, kayak kadaluarsanya, terus juga bagaimana cara orang itu menjualnya ke publik gitu. Jadi itu sih yang lebih concern banget di akunya gitu. Nah, pesan terakhir nih, gimana pesan untuk anak muda nih yang mungkin tergiur dengan hasil yang instan gitu? Sebenarnya di dunia ini tuh mau tentang kosmetik ataupun yang lainnya itu nggak ada yang instan, semua ada prosesnya, baik itu tentang kehidupan, tentang kecantikan, itu adalah proses yang harus kita jalanin. Dan kuncinya tuh sebenarnya satu, bersyukur sama apa yang kita punya, terus bisa menerima diri dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah melihat seseorang itu wah dia lebih cantik sedangkan aku biasa aja. Pada setiap orang itu punya kecantikan diri masing-masing dan punya versi terbaik masing-masing, dan jangan pernah tuh membandingkan orang lain gitu, karena dengan kita mengubah mindset seperti itu, kita tidak akan tergiur sama hal-hal yang instan seperti pakai merkuri atau hal yang lain. Oke, jadi kita harus self love ya, jangan insecure gitu sama orang lain. Terima kasih Mbak Nurtia sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa buat kita semua. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa kecantikan sejati tidak boleh mengorbankan kesehatan. Ingat pesan kami, awasi diri, awasi pilihanmu. Karena setiap keputusan yang kita ambil sangat berpengaruh pada keselamatan diri kita sendiri. Dan jangan lupa, awasi, aman, waspada, stop ilegal. Lindungi diri dan lindungi orang sekitar. Bersama-sama kita lawan praktek ilegal. Dan pastikan selalu cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk. Dan selalu awasi.